Yeah. Welcome, beautiful place. These are top players of the last century, picked by Johan Cruyff. And then of course we have challenge in our sides. This is why one of discussion I have with President Jani, also President Sheikh Salman, and also some of our members actually, also our EXCO. This is why actually the reason we are here, we want to understand how maybe in the futures that we want to copy what you've done in terms of grassroots and also league. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Erick Thohir berkunjung ke markas KNVB di Belanda. Jadi Pak Erick Thohir ngajak bertanding tim oranye Belanda bermain di SUGBK Jakarta. Coba kita saksikan bersama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga baik-baik saja bersama keluarga. Dengan saya Bung Ropan dan Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir saat ini berada di Belanda. Ya, sejak kemarin dia mengunggah di Instagram dia juga keberadaan dia dengan pengurus PSSI dan pengurus Liga, bertemu dengan orang-orang penting di KNVB, dan Pak Erick di kampus KNVB di Schijs Belanda dijemput langsung oleh Sekjen KNVB Gijs de Jong, dan juga ditemani oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Belanda Pak Mayer Vas. Juga ada ikut teman-teman ternyata di sana bersama dengan pertemuan KNVB dan Pak Ketua Umum adalah Duta Besar Belanda untuk Indonesia, yaitu Mark Gritsen ya. Satu kacamata untuk membaca, berjalan, dan bergaya. Dengan fitur lensa progresif yang mampu menyesuaikan fokus sesuai dan mereka berbicara panjang lebar, tapi dengan suasana yang santai di KNVB kampus di Schijs, bagaimana untuk meningkatkan persepak bola Indonesia. Pak Erick Thohir banyak bertanya juga dengan hubungannya KNVB, membantu untuk mensupport liga setempat menjadi liga yang bagus ya, dengan melahirkan pemain-pemain yang handal di klub-klub. Banyak juga pemain-pemain Belanda yang akhirnya dibeli oleh klub-klub hebat di luar Belanda, bermain di Italia, di Inggris, dan ini yang akan coba diikuti oleh Pak Erick setelah menjadi Ketua Umum PSSI. Pembicaraan juga itu berlangsung untuk usia muda, bagaimana peningkatan pemain-pemain muda, juga di level senior, sampai ke urusan sepak bola wanita yang bertanya ya dalam perbincangan dengan Gijs de Jong. Dan Pak Erick sekaligus yang menarik di sini, teman-teman, mengundang langsung tim oranye Belanda untuk bisa bertarung dengan Indonesia tahun ini. Ya, karena ini sebenarnya wacana sudah dilempar sejak tahun yang lalu. Namun sekarang diseriusin oleh Pak Erick, bagaimana tim nasional Virgil van Dijk dan kawan-kawan itu bisa datang ke Indonesia dan bermain dengan Jai Itzas dan kawan-kawan. Karena kita tahu bersama bahwa Indonesia sekarang diperkuat oleh banyak pemain asal Belanda ya, yang sudah menjadi warga negara Indonesia. Jai Itzas adalah El Capitano kita atau Kapten ke-11an. Juga kita tahu juga ada Tom Hai, ada Hilgers di sana, ada Sain Patinama, ada Sandy Walsh, banyak pemain Belanda yang ikut, ada Ivar Jenner, tentunya Ratna Koramangun, ya, ada Kevin Dix walaupun bermain di luar Belanda tapi dia adalah orang Belanda, termasuk dengan Martin Pas, yang ada Justin Hubner juga ikut di sana. Dan semoga mereka-mereka ini yang saya sebut tadi bisa bertarung dengan pemain-pemain Belanda, tim nasional Belanda yang kita bersama sangat kuat dan dipersiapkan ke Piala Dunia di 2026, dan pasti Belanda akan lolos menurut saya.
untuk hadir di Amerika, Meksiko dan Kanada. Indonesia juga sedang merajut mimpi ketika mendatangkan pelatih asal Belanda, Patrick Kluivert, yang dibantu oleh 3 asisten juga asal Belanda, yaitu Alex Pastoor, Dani Lansat, dan terakhir ikut Gerald Van den Berg. Ini akan ramai bagaimana Kluivert ingin membangun sepak bola Indonesia lebih baik, tapi menghadapi tugas yang tidak mudah, ya, tidak ringan, ini berat. Ya, pertaruhan bagi Kluivert ketika dia ditunjuk untuk menggantikan STY, menukangi timnas menghadapi Australia dan Bahrain pada bulan Maret, dan Cina serta Jepang pada bulan Juni. Nah, kita kembali ke pembicaraan bagaimana Pak Erik ingin mendatangkan tim nasional Belanda. Ini kalau sampai terjadi luar biasa, ya, antara tim senior Belanda dan pemain-pemain timnas kita yang mulai mendapatkan perhatian dunia ketika kita mulai bersaing di putaran ketiga untuk kualifikasi Piala Dunia Zona Asia di grup C. Karena harapan kita masih terbuka, 1 poin hanya di belakang Australia, kita 6 poin, Australia 7. Ya, sementara Jepang ada di atas dengan 16 poin. Nah, kita kalau bisa menang melawan Australia, tentunya kita punya peluang untuk bisa lolos menampingi Jepang, atau paling tidak kita bermain imbang. Patrick Kluivert sudah mencanangkan 4 poin. 4 poin itu adalah draw melawan Australia dan 3 poin melawan Bahrain. Semoga ini bisa menjadi kenyataan. Jika kita mendapatkan 4 poin ini, Patrick ingin mengejar 3 poin lagi melawan Cina, karena Cina bermain di GBK juga termasuk dengan Bahrain. Pertandingan terakhir kita itu melawan Jepang, di Jepang. Di saat Jepang tidak ada apa-apa lagi, ya, nggak ada pengaruh apa-apa, karena mereka kalau menang melawan Bahrain tanggal 20 Maret, di saat kita berhadapan dengan Australia di Sydney, Jepang udah lolos. Akan mungkin menjadi negara pertama Asia yang lolos ke Piala Dunia dengan 19 poin yang sulit untuk terkejar. Nah, kita akan bermain dengan Jepang terakhir. Ya, bisa aja Jepang ya bermain dengan tim lapis kedua, tidak diperkuat oleh pemain-pemain utama yang bermain di Eropa di luar Jepang, karena kita tahu bersama Jepang itu kan banyak, sekitar 20 pemain, bahkan 21 pemain yang bermain di Eropa. Nah, kalau mereka tidak bermain, paling tidak kita ya imbang aja udah bagus. Asalkan kita bisa menahan imbang Australia dulu dan Bahrain bisa menang. Nah, ini peluang terbuka bagi tim asuhan Patrick Kluivert, dan Patrick Kluivert akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mendapatkan poin apa yang dia inginkan dengan 4 poin itu, dengan mendatangkan oleh Romani, ya, kemudian ada Jairo yang OTW juga. Patrick Kluivert akan percaya diri bahwa dia bisa mempercepat. Ronald Koeman harus membawa pemain-pemain top, ya. Dan kalau terjadi itu akan bermain di FIFA Matchday di bulan September, ya, September yang akan datang, ya, 2025 atau Oktober bahkan, untuk dipersiapkan di sana, ya. Jadi kita akan tunggu penampilan tim Indonesia menghadapi Belanda pada FIFA Matchday yang akan datang. Apalagi kalau kita sudah lolos, ini kan banyak stadion GBK akan penuh dengan tontonan menarik antara Indonesia melawan Belanda. Dan ini nuansa oranye pasti akan ada di stadion GBK, ya teman-teman. Kalau kita bermain dengan tim nasional Belanda, karena selain Virgil van Dijk kita bersama Stefan de Vrij yang bermain di Inter Milan, Cody Gakpo, ya, dan Ryan yang bermain di Liverpool, ya kalau nggak salah, ya, Gakpo dan Ryan, ya. Ini Ryan Gravenberch. Wah, ini luar biasa kalau Belanda bisa datang dengan kekuatan penuh melawan tim nasional kita. Tim putri juga mereka akan upayakan datang, tapi kita sudah bermain dengan Belanda kan, walaupun kita kalah dengan telat, tapi mungkin saja bisa datang. Tim U23 Belanda juga diundang, bisa akan bertemu dengan tim kita. Tapi yang paling ditunggu adalah tim senior, ya, untuk bertarung dengan tim nasional Indonesia. Dan pasti ini masyarakat akan menantikan itu. Tapi sebelum ke sana, ya, saya pikir Kluivert tuntaskan dulu pertandingan kita melawan Australia dan Bahrain, karena itu yang paling penting. Karena kalau kita kalah, ya habislah peluang kita untuk bisa bersaing menuju ke Piala Dunia. Ya, karena Australia juga tidak main-main ingin menang melawan kita. Australia tahu bahwa mereka menghadapi Indonesia tim yang sangat kuat. Ya, oleh sebab itu mereka ingin mengalahkan Indonesia sebelum mereka mengalahkan Cina. Karena ini peluang terbesar buat mereka untuk meraup 6 poin, dan itu sudah cukup buat mereka untuk bisa menampingi Jepang nantinya. Kalau mereka bisa mengalahkan Indonesia dan Cina, mereka butuh menang lagi lawan Arab atau tidak imbang dengan Arab, dan kemudian berharap
ketika Jepang datang ke mereka, mereka bisa mengalahkan Jepang. Udah bagus buat tim asuhan Toni Popovic. Ya, itu saya pikir yang saya perlu infokan kepada teman-teman. Semoga pembicaraan Pak Erik di KNVB itu berjalan dengan baik, dan Belanda untuk kedua kalinya akan datang ke Indonesia, karena sebelumnya pada Juni 2013 kan Belanda dipegang oleh Louis van Gaal juga pernah datang ketika Indonesia, tim nasional kita dipegang kalau nggak salah oleh Jack Santiago, ya. Greg Naukolo, pemain Arizona Boa Salosa juga ikut bermain, dan kita kalah dengan 0-3 dari Belanda yang diperkuat Arjen Robben, kemudian ada Sneijder, Dirk Kuyt di sana ikut bermain, Robin van Persie yang saat itu datang pada 2013. Ya makanya saya bilang tadi kan, semoga pemain-pemain inti Belanda semua ikut datang, ya, untuk memenuhi bagaimana harapan bagi masyarakat Indonesia penggemar sepak bola bertarung dengan Jai Ises dan kawan-kawan nantinya. Oke, dengan saya Bung Ropan berbicara untuk Pak Erick Thohir yang berada di Belanda, berbicara banyak untuk bagaimana memajukan sepak bola Indonesia, ya, di tingkat junior sampai senior, juga liga kita diperhatikan, sepak bola wanita juga itu menjadi pembicaraan yang serius yang berlangsung di KNVB kampus di Shell, Belanda. Ciao.